Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran prakarya dengan materi kerajinan bahan lunak untuk kelas 8 pada semester ganjil bersama saya Tommy Saputra SPD. Dengan unit kerja UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Lare Sago Halaban. Kompetensi dasar 31. Memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak, misalnya tanah liat, getah, lilin, clay polimer, clay tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain-lain. Sedangkan untuk KD 41, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan lunak yang sesuai dengan potensi daerah setempat, misalnya tanah liat, getah, lilin, clay polimer, clay tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain-lain. Adapun tujuan pembelajarannya, 314 melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat memahami sifat bahan lunak. Sedangkan untuk 315 melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat memahami karakteristik bahan lunak. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran 411 melalui kegiatan membaca buku paket, peserta didik dapat memilih jenis bahan pengolahan bahan lunak yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Misalnya tanah liat, getah, lilin, clay polimer, clay tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain-lain. Adapun peta konsep dari materi ini, ya dapat kita lihat di sini peta konsepnya. Dari kerajinan bahan lunak, itu dapat menentukan jenis kerajinan bahan lunak dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Nah, sekarang kita masuk ke materi jenis kerajinan bahan lunak. Bahan lunak terbagi ke dalam dua jenis, yakni bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan yaitu seperti berikut. 1. Bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah kerajinan dari bahan yang diperoleh dari alam sekitar, yang pengolahannya juga secara alami. Contohnya tanah liat, bubur tisu, dan floor clay. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, yang pertama yaitu tanah liat, kedua floor clay, yang ketiga kulit, yang keempat getah nyatu, yang kelima bubur tisu. 2. Bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga jadi lunak dan mudah dibentuk. Contohnya polimer clay, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, yang pertama itu polimer clay, yang kedua gambar gips, yang ketiga fiberglass, yang keempat sabun, 5 lilin, dan 6 parafin. Nah, karakteristik kerajinan bahan lunak. Keragaman bahan lunak memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. 1. Bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Bahan lunak alam adalah bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Nah, yang pertama tanah liat. Tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Setiap warna bergantung pada kandungan dari masing-masing tanah tersebut. Tanah yang mengandung kualin lebih banyak akan berwarna lebih putih. Stoneware lebih kehitaman atau keabu-abuan, sedangkan Earthenware lebih terlihat coklat, kemerahan. Tanah liat stoneware memiliki daya bakar hingga 1300 oC, sedangkan Earthenware hanya mencapai 900
derajat Celcius. Tanah liat mudah hancur jika tidak memiliki proses pembakaran. Jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut keramik. Campuran tanah liat adalah air. Pewarna tanah liat dapat dilakukan dengan glasir, pembakaran tinggi hingga 1300 derajat Celcius. Dapat pula hanya dibakar biskuit 900 derajat Celcius, lalu diberi warna cat langsung. Nah, ini adalah contoh dari hasil kerajinan tanah liat. Yang kedua, kulit. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersemak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem, sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Kulit tidak tahan air, jika terkena air akan merusak struktur kulit. Nah, ini gambar dari kulit. Yang ketiga yaitu getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Nah, di sini dapat kita lihat hasil kerajinan dari getah nyatu. Yang keempat, floor clay. Floor clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari floor clay tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarna floor clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintesis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Nah, di sini dapat kita lihat gambarnya atau hasil karyanya. Bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Bahan lunak buatan adalah suatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam, dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak. Yang pertama, polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Nah, di sini dapat kita lihat gambar, ini adalah polimer clay. Nah, dan ini adalah gambar dari plastisin. Yang kedua, fiberglass. Fiberglass memiliki struktur cair, dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarna fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair, maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat, wujudnya bening, sebening kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu hasil dari kerajinan fiberglass. Yang ketiga, lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak atau cor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Nah, ini adalah contoh dari lilin dan ini adalah contoh dari parafin. Yang keempat adalah gips. Wujud bahan gips adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu,
Mengolah gip harus sesuai dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gip biasanya setelah produk jadi. Gip mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat bekerja dengan bahan ini. Nah, ini adalah bahan atau gambar dari gips. Yang kelima yaitu sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Nah, inilah hasil karya dari sabun. Nah, mungkin itu materi kita saat ini. Ya, sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.